Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEM, JPOD. Judul paper Hukum Bisnis E-commerce di Indonesia, upaya perlindungan hukum terhadap merek UMKM di Indonesia. Penulis Elia Justina, diterbitkan di Akademia Edu Jurnal Hukum Bisnis. Abstrak, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional sebesar 60% atau 60% kekuatan ekonomi Indonesia ada di sektor industri UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia pun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Dengan demikian, UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum, sebab suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan jika telah melakukan pendaftaran merek. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang mengatur agar industri UMKM di Indonesia memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagangnya, sehingga dalam penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di daerah Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku dan internet. Latar belakang masalah usaha kecil mikro menengah selanjutnya disebut UMKM. Merupakan industri yang berkembang dengan sangat cepat dan besar di Indonesia. Industri UMKM menjadi salah satu pilar perekonomian yang menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan fakta yang didapatkan dalam kajian dari Kementerian Perindustrian, di mana sektor UMKM mengambil kontribusi sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada tahun 2016. Fakta lain yang didapatkan adalah sektor UMKM dalam periode yang sama menyerap 97,22% tenaga kerja di Indonesia. Meskipun demikian, sektor UMKM di Indonesia masih sangat identik dengan berbagai bisnis tradisional. Pada tahun 2018, masih pencatatan Badan Ekonomi Kreatif ditemukan bahwa terdapat 96% UMKM belum berbadan hukum ataupun memiliki payung hukum artinya baik dalam bentuk usahanya ataupun bentuk badan hukumnya. Mayoritas para pelaku usaha UMKM tidak berfokus kepada perlindungan hukum ataupun perkembangan usahanya, melainkan kepada suatu keuntungan dan pola bisnis yang sederhana tanpa ada perencanaan pengembangan di masa mendatang. Metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris dengan sifat penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah ilmiah, clipping, jurnal, makalah, situs internet, dan sumber data lainnya. Semua data tersebut dideskripsikan dan dipergunakan untuk membantu menganalisa data
yang diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan menafsirkan norma-norma terkait perlindungan HKI pada produk aircraft. Merek merupakan salah satu kekayaan industri. Suatu produk tidak akan dapat terlepas dari suatu merek karena merek merupakan identitas dari produk tersebut. Mereka adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan atau badan hukum yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemennya yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perorangan atau badan hukum. Pemegang atau pemilik hak merek yaitu orang atau persero, beberapa orang, berbagai pemilik bersama, dan badan hukum yang telah mendapatkan hak atas merek yang disebut dengan merek terdaftar. Perlindungan merek sangat penting sekali. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Merek lain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha. Selaku pemilik merek juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah. Merek menggambarkan jaminan kepribadian individuality serta reputasi serta suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. Keterbatasan penelitian ini terbatas kepada penelitian yuridis normatif yang hanya menggunakan data sekunder berupa buku-buku kekayaan intelektual dan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang diangkat menggunakan metode berpikir induktif, di mana penulis berpikir berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan bahwa bersifat umum dengan tetap memperhatikan berbagai asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap industri UMKM adalah dengan cara mendaftarkan merek UMKM, sehingga dikarenakan kriteria pelaku usaha industri UMKM memiliki keterbatasan baik dari modal, aset maupun hasil penjualan tahunan jika dibandingkan dengan pelaku usaha non-UMKM. Oleh karenanya, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku industri UMKM untuk mendaftarkan merek, yaitu melalui kebijakan biaya registrasi merek UMKM yang lebih murah dibandingkan merek non-UMKM, melakukan kerjasama antara Dirjen KI, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Koperasi dan UMKM, memberikan insentif pembiayaan pendaftaran merek UMKM serta pendaftaran merek kolektif industri UMKM. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.